Rajin berdoa atau terlihat baik di depan orang lain, aku kira selama aku masih melakukan hal-hal itu, berarti hubunganku dengan Tuhan sudah baik-baik saja. Tapi semakin dewasa, hidup mengajari sesuatu yang lebih dalam dari sekedar terlihat religius. Karena ternyata mendekat kepada Tuhan itu sering dimulai dari hal-hal kecil yang tidak dilihat siapa-siapa. Dari memilih diam saat marah, dari menahan diri untuk tidak membalas dendam, dari tetap jujur walaupun bohong bisa membuat hidup lebih mudah, dari tetap berjalan lurus walaupun semua orang memilih jalan pintas. Aku pernah ada di masa di mana hidup terasa sangat berantakan, pikiran penuh, hati capek, dan dunia rasanya terlalu bising. Bangun pagi bukan lagi soal semangat menjalani hari, tapi soal bagaimana caranya bertahan sampai malam tanpa hancur. Waktu itu, aku sering mempertanyakan banyak hal. Kenapa hidupku begini? Kenapa doaku terasa jauh? Kenapa aku tetap merasa kosong walaupun sudah berusaha kuat? Dan lucunya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul justru saat kita sedang sendirian, saat malam terlalu sepi dan isi kepala mulai bicara lebih keras dari biasanya. Aku masih ingat suatu malam ketika semua terasa berat sekali. Aku duduk sendiri di teras rumah sambil melihat jalan yang sudah sepi. Lampu rumah tetangga satu persatu mati. Suara kendaraan mulai hilang dan malam terasa panjang. Saat itu aku sadar, ternyata manusia bisa terlihat biasa saja di luar, tapi di dalam dirinya sedang perang besar yang tidak diketahui siapapun. Aku mulai berpikir tentang hidupku sendiri, tentang keputusan-keputusan yang pernah aku ambil, tentang dosa yang diam-diam masih aku ulang, tentang kebiasaan buruk yang sebenarnya aku tahu salah tapi terus dilakukan, tentang hati yang sering jauh dari tenang walaupun mulut berkata aku baik-baik saja. Dan di titik itu aku mulai paham, mendekat kepada Tuhan bukan tentang menjadi manusia yang langsung sempurna. Karena kalau harus sempurna dulu baru boleh mendekat, mungkin tidak akan ada manusia yang pantas. Mendekat kepada Tuhan justru tentang keberanian untuk kembali walaupun kita sadar diri masih banyak salah. Aku pernah berada di lingkungan yang membuatku perlahan berubah. Awalnya cuman ikut-ikutan hal kecil, nongkrong sampai lupa waktu, mulai malas ibadah karena terlalu sibuk dengan dunia sendiri. Mulai merasa dosa itu hal biasa karena semua orang juga melakukannya. Dan hal yang paling bahaya, hati mulai mati pelan-pelan tanpa sadar. Kadang kita nggak langsung jadi orang buruk, tapi kita berubah sedikit demi sedikit sampai akhirnya jauh dari diri kita yang dulu. Aku pernah merasakan hal itu. Ada masa di mana doa cuma jadi rutinitas cepat sebelum tidur. Mulut berdoa, tapi hati kosong. Pergi ibadah, tapi pikiran kemana-mana. Membaca sesuatu tentang Tuhan, tapi setelah itu kembali lagi tenggelam dalam kebiasaan lama. Sampai akhirnya hidup memberi tamparannya sendiri. Masalah datang bersamaan. Pikiran kacau, hati gelisah terus, tidur gak tenang. Dan saat semua terasa terlalu berat, anehnya manusia memang sering baru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mulai belajar pelan-pelan lagi, bukan langsung berubah total, bukan langsung jadi alim, tapi mulai memperbaiki hal kecil, mulai membiasakan diri bicara lebih jujur, mengurangi menyakiti orang lain, belajar mengendalikan emosi, belajar meminta maaf tanpa gengsi, belajar menerima kalau tidak semua yang kita mau harus dimiliki. Dan ternyata kedekatan dengan Tuhan sering terasa bukan saat kita hidup sempurna, tapi justru saat kita sadar kita lemah. Ada satu masa di mana aku benar-benar merasa sendirian. Teman sibuk dengan hidupnya masing-masing,
Cerita ke orang juga rasanya percuma karena tidak semua orang benar-benar peduli. Jadi, aku lebih sering diam. Tapi, dari situ aku mulai belajar berbicara lebih jujur dalam doa. Bukan doa yang panjang dan indah. Kadang cuman kalimat sederhana seperti, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku bingung. Tuhan, aku takut. Tolong jangan biarkan aku terlalu jauh. Dan anehnya, walaupun masalah belum langsung selesai, hati terasa sedikit lebih ringan. Aku mulai sadar bahwa iman bukan tentang siapa yang paling banyak bicara soal Tuhan, tapi siapa yang tetap mencoba berjalan benar walaupun hidupnya sedang sulit. Karena kenyataannya, memilih jalan yang benar seringkali tidak mudah. Jujur kadang membuat kita rugi. Baik kadang dibalas kecewa. Setia kadang disia-siakan. Diam kadang dianggap lemah. Tapi aku percaya hidup yang tenang tidak datang dari banyaknya pujian manusia, melainkan dari hati yang tahu dirinya tidak sedang melawan hati nuraninya sendiri. Sekarang, aku tidak lagi mengejar kesan terlihat paling baik di depan orang lain. Aku cuman ingin hidup dengan hati yang lebih bersih dari kemarin. Kalau hari ini masih jatuh, ya bangun lagi. Kalau hari ini masih salah, ya perbaiki lagi. Karena perjalanan mendekat kepada Tuhan memang bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang terus mau kembali walaupun berkali-kali tersesat. Dan semakin dewasa, aku sadar hidup ini memang penuh simpang jalan. Ada jalan yang terlihat menyenangkan, tapi pelan-pelan menghancurkan. Ada jalan yang terasa berat, tapi ternyata menyelamatkan. Ada keputusan kecil yang bisa membawa kita makin dekat kepada ketenangan. Dan ada juga keputusan kecil yang diam-diam menjauhkan kita dari diri sendiri. Makanya sekarang aku lebih hati-hati menjalani hidup. Lebih memilih menjaga hati daripada sekedar menjaga image. Lebih memilih tenang daripada terlihat hebat. Karena pada akhirnya manusia bisa membohongi banyak orang, tapi tidak bisa lari dari isi hatinya sendiri. Dan kalau hari ini kamu merasa hidupmu masih berantakan, masih banyak salah, masih sering jatuh, jangan merasa terlalu jauh untuk kembali. Karena Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu untuk datang. Kadang yang Dia tunggu hanya satu hal sederhana, hati yang mau pulang.